Kepolisian yang kami hormati rombongan Maulid Habsyi pimpinan Ustadz Zainuddin SPD, yang kami hormati Ketua Pembina Yayasan Kanjil Khorat, yang kami hormati Ketua Yayasan Kanjil Khorat Banjarbaru, yang kami hormati Ketua Badan Pengelola Masjid Kanjil Khorat Banjarbaru, para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, para hadirin undangan yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, puji syukur kita Allah Subhanahu wa taala, berkat taufik dan hidayah kita dapat berkumpul di Masjid Kanjil Khorat ini dalam rangka kegiatan acara haul yang ke-16 Abah Guru Sekumpul yang dilaksanakan di Masjid Kanjil Khorat ini. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para kerabat sahabat yang mulia dari dulu sekarang ila yaumil qiyamah. Baik, langsung saja kita mulai untuk kegiatan peringatan haul yang ke-16 Abah Guru Sekumpul. Adapun acara pertama pembukaan, dua pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, ketiga pembacaan manakib, keempat doa dan penutup. Baiklah, kita buka acara pada malam ini sama-sama bacaan Ummul Quran. Dengan ini kami minta kepada guru untuk memimpinnya. Kepada guru dipersilakan. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bilatil qabul wa tamim kullu sababa ila hadri sayyidina wa nabiyina sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa sahabat qurab wa tabi'in wa tabi'in ya jubilah ya sayyidina hasanatu wa basin wa zina wa jana al-baghdadi sayyid abdul qadir al-jilani wa sayyid hamala abdul as-sayyid wa as-saman abadani wa maulana sayyid min ashabi abdul qadir al-albani wa sayyid kaswal al-albani وسي السيد محمد عبد القدس البقي وسي مسرد عبد الباقي البني وسي محمد سمنوي وسي محمد سلمان عبد الجلال وسي محمد عبد الوهاب وسي وبرويهم أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويخلد درجة في الجنة ويعيد علينا ببركاته وأنوارهم وعلمهم والعابدين وخصوصياتهم وكراماتهم في الدين والدنيا والآخرة ويبارك لنا في أولادنا وذرياتنا ورزقنا برهم ويحفظنا ويحفظهم من فتنة هذا الزمان يا حافظ يا حافظ يا حافظ وجميع أهل المريض من جميع الآفات والآهات والأذيات والبليات. اللهم اجعل جمعنا هذا جمع المرفق وتباركنا بما تبارك معصوما واختم بالصلاة أمالنا وطبع عملنا في خير والعافية وعلى هادنا وقدرنا. الفاتحة. Iya, kami terima kasih kepada guru tadi yang telah membacakan surah Fatihah tadi. Mudah-mudahan apa yang dibacaan guru tadi dan sama-sama kita bacakan mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita masuk ke acara yang kedua, pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Untuk hal ini akan dibawakan oleh Ustadz Zainuddin SPD. Kepada beliau dengan segala hormat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi layla
ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami ucapkan terima kasih kepada Ustaz Zainuddin tadi yang telah membacakan beberapa ayat suci Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pahala yang berganda dan kepada kita yang mendengar begitu. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita lanjutkan secara ketiga, yaitu pembacaan manaqib, yang hal ini akan disampaikan oleh Al-Mukarram Kiai Haji Abdullah Basa dari Sekumpul Martabara. Kepada beliau segala hormat dipersilakan. Astagfirullahaladzim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي اختص قوما لمحبته وأقام قوما لخدمته، والصلاة والسلام على أسر الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد،
فهذه ورقات قليلة تحتوي على معاني جزيلة ومناقب عزيزة للعالم الرباني والعالم الصمداني أبي البدر الذي يتبعه التالي ويلجئ إليه الغالي شيخ الطريقة السمانية في المنطقة البنجارية شيخنا وقدوتنا ومربي روحنا والعارف بالله الحاج حسين بن عبد الغني وسميناها بغية المحبين ونسأل الله الكريم المنان ونتوسل بنبي سيدي والدي عدنان أن يجعل نفعها دائما السيلان بيننا وبين الإخوان من وقتنا هذا إلى آخر الزمان ويبلغنا بها إلى فسيح الجنان لا للنعمة والامتنان آمين آمين ya rabbal alamin. Adapun sebelum kita membaca manaqib wali-waliullah sebagaimana disebutkan di dalam manaqib As-Sayyid Muhammad Abdul Karim As-Samman Al-Madani, maka hendaklah kita terlebih dahulu berbaik sangka dengan mereka agar kita mendapatkan barokah dan amdad dari mereka, dan hendaklah kita menjauhi diri berburuk sangka kepada mereka karena mengakibatkan jauh dari mendapat barokah dan amdad dari mereka, sekalipun kita sudah berkhidmat kepada mereka 100 tahun lamanya. Bermula berbaik sangka kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya dan hamba-hambanya yang soleh, itu adalah wajib menurut ijma' ulama, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, khoslatani laysa fawqahuma shay'un minal khairi husnul dhanni billah wa husnul dhanni bi ibadillah wa khoslatani laysa dunahuma shay'un minas syarri su'ul dhanni billah wa su'ul dhanni bi ibadillah. Artinya dua perkara yang tidak ada di atasnya sesuatu yang lebih baik daripadanya, yaitu baik sangka kepada Allah dan baik sangka kepada hamba-hamba Allah. Mudah-mudahan kita semuanya selalu berbaik sangka kepada Allah dan baik bersangka kepada hamba-hamba Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan dua perkara yang tidak ada di bawahnya sesuatu yang lebih jahat daripadanya, yaitu buruk sangka kepada Allah dan buruk sangka kepada hamba-hamba Allah. Mudah-mudahan sampai hati kita selalu berburuk sangka kepada Allah dan buruk sangka kepada hamba-hamba Allah. Dan adapun kelebihan berbaik sangka itu adalah bersangatan baik, sebagaimana berburuk sangka kerugiannya juga amatlah baik, sangatlah juga amatlah baik. Maka cukuplah bagi kita semua bahwa berbaik sangka itu menyebabkan baik kesudahan atau husnul khatimah, dan jahat sangka itu menyebabkan jahat kesudahan atau su'ul khatimah. Na'udzubillah min dzalik. Dan telah diriwayatkan bahwa manakala dibaca manaqib orang-orang saleh dan para waliullah, maka akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala beberapa rahmat kepada orang yang membacanya dan orang yang hadir mendengarkannya. Maka kita mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan baca manaqib ini Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan rahmatnya yang luas kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabbi arhamni sayyidina Abil Badani wa subba fi qabrihi ar-rahmata wa ni'ami bijahi Rabbana hasil maqasidana wa akhdim bi khatimati husna wa as-salami
wa salli ya Rabbana ala nabi al-hasimi wal ali wa sahbi wal atba'i kullihim. Bermula nasabnya almarhum abah guru kita Sakumpul radhiyallahu anhu dari pihak ayahnya adalah Abdul Ghani bin Abdul Manab bin Muhammad Samman bin Muhammad Sa'ad bin Abdullah bin Alimul Allama Mufti Muhammad Khalid bin Alimul Allama Khalifah Hasanuddin bin Maulana Si Muhammad Arsad Al-Banjari. Dan bermula nasabnya radhiyallahu dari pihak ibunya adalah Masriyah binti Safiyah binti Muhammad binti Iyang binti Muhammad Yusuf bin Alimul Allamah Mufti Muhammad Khalid bin Alimul Allamah Khalifah Hasanuddin bin Maulana Si Muhammad Arsad Al-Banjari. Maka berkumpullah nasab orang tuanya radhiyallahu pada datunya yang kelima, yaitu Al-Alimul Allamah Mufti Muhammad Khalid. Dan ketika radhiyallahu dilahirkan ke dunia dari perut ibunya, yaitu pada sekitar jam 2 malam Arbi'a 27 Muharram 1361 Hijriah. Jadi Sidin lahir malam Arbi'a dan wafatnya pun malam Arba juga. Sama, kebetulan malam ini juga malam Arba. Ujar Nabi, ma mudi'a yaumal arbi'a illa waqad tamma. Apa aja yang dimulai kalau hari Arba itu adalah sempurna. Ya Abah Guru nih, lahirnya dan batinnya diberi Allah Ta'ala sempurna, karena ilmunya luar biasa. Mudahan kita sabarataan dapat berkat beliau, amin ya rabbal alamin. Atau bertepatan dengan 11 Februari 1942 Miladiyah. Ketika itu matanya radhiyallahu hanya terpajam dan tiada ia menangis seperti bayi pada lazimnya. Serta tubuhnya pun membiru hingga neneknya radhiyallahu anhu yang bernama Salbiyah mengira kalau cucunya itu akan meninggal dunia. Paninian Salbiyah ini makamnya di Karaton, di luar pada makam Abah Kuitan Abah Guru. Laki Sidin ya Abdul Manab, abahnya oleh Abah Guru. Nang pernama Impu Sidin, nang pernama Ayun Abah Guru lagi bayi. Bacaannya kalau ada hilap ujar Sidin waktu ma'ayun Abah Guru ini Sidin ini ya Salbiyah, Nafsiyah, Salbiyah, Nafsiyah, Salabiyah, Ma'ani Ma'nawiyah, Ma fi qalbi ghairullah. Sifat 20 kan 4 kepalanya tak. Nafsiyah ya sifat wujud, salbiyah atau salabiyah. Salbiyah itu adalah dari qidam, baqa, mukhalafatu ta'ala hawadis, qiyamu ta'ala bi nafsih, wahdaniyat, 5 puting. Kemudian ma'ani mulai kudrat, iradat, ilmu hayat sama basar kalam. Kemudian ma'nawiyah, qadiran, muridan sampai mutakalimah. Putingnya ma fi qalbi ghairullah, tidak ada di hatiku ini adalah selain Allah. Di paninian Sidin ini orang ahli tauhid, di hati Sidin Allah aja
tunggal kada ada yang lain. Dan dengan berkat doa, jadi kalau ma'ayuni cucu atau anak, hanalah dengan bacaan yang bagus-bagus, jangan nyanyian lah. Nyanyian itu kada. Kalau gina ujar Nabi yumbitun nipaqo, yumbitun nipaqo kama yumbitul apa tuh? Kama yumbitul baqlu al-ma'a. Kalau ada hilaf, nyanyian itu menumbuhkan sifat munafik sebagaimana menumbuhkan al-baqlu al-ma wa al-baqlat, sebagaimana menumbuhkan banyu akan sayur. Sayur kalau kada ada banyu maulah tumbuh. Kada mau. Maka itu juga nyanyian itu manipulakan, menumbuhkan sifat munafik di hati. Kada bagus dari Pak. Kemudian maka tubuhnya dengan berkat apa tadi? Kemudian kalau cucunya itu akan meninggal dunia, dan dengan berkat doa dari Tuan Guru Haji Abdurrahman, maka tubuhnya radhiyallahu berangsur-angsur merah seperti warna bayi kebiasaannya, dan tangisnya pun mulai terdengar. Akan tetapi dia tiada ia radhiyallahu mau menyusu kepada ibunya, namun hanya mau ia mengisap lidah Tuan Guru Haji Abdurrahman. Bayi babanaran sudah tahu berkat mana kalau liur ulama apalagi wali-wali itu berkat benar. Jadi pak panarang hati, apalagi liur Rasulullah. Sayyidina Ali berkat liur Rasulullah. Sayyidina Abbas Sayyidina Abdullah bin Abbas berkat ludah Nabi juga. Semuanya diberi Allah Ta'ala ilmu yang luar biasa ya bagurun. Dan setelah beberapa lama diketahuilah bahwa radhiyallahu ia menyusu kepada ibunya, manakala tiada ada orang lain di sisi ibunya, yakni yang bukan mahram. Ya lamun babinian tu menyusui anak nang ada orang halat di lain kada boleh kecuali nang samahram, artinya nang boleh nang kada boleh nikah tu samahram, maknanya mun kada samahram kada boleh. Mun halak ya batutup tukupi aurat kolata. Ya aurat babinian itu diantaranya ialah susu babinian. Ya Rabbi saikungan kalau muha lawan talapak tangan aja nang kada wajib ditukupi tu saikungan. Ya Rabbi warhamni sayyidina abil bani wa suba fi qafi ar-rahmata wa ni'ami bijahi rabbana hasil maqasidana wa khatim bi khatim mustama' as-salami wa salli ya rabbana ala nabi hasi wal ali wa sahbi wal atba'i kullihim. Qala Allah Ta'ala ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun lahul busra fil hayati dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillah dzalika huwal fawzul azim. Artinya ketahuilah bahwa sesungguhnya wali-wali Allah itu tiada ada ketakutan atas mereka terhadap sesuatu di masa akan datang, dan tiada pula mereka dari saat ke saat bersedih hati terhadap sesuatu yang telah terjadi
pada masa yang lampau. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Bagi mereka al-busra, yakni kabar gembira di kehidupan dunia dan di kehidupan akhirat. Tidak ada perubahan bagi janji Allah. Itulah keberuntungan yang besar. Dan adalah radhiyallahu anhu sewaktu masa kecilnya termasuk hamba Allah yang mahfuz, yakni yang dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala dari hal yang tiada terpuji. Sebagaimana diriwayatkan bahwa neneknya radhiyallahu yang bernama Salbiyah pernah dipasani oleh Tuan Guru Haji Zainal Ilmi bahwa di rumahnya ada seorang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala agar ia memelihara akan dia, yang tidak lain adalah cucunya sendiri. Dan juga adalah halnya adalah tidak pernah ia ihtilam seumur hidupnya hingga baliknya. Hanya disebabkan umur, yaitu tatkala umurnya radhiyallahu telah mencapai 15 tahun. Ya, baguni baliknya dengan umur, bukan dengan ihtilam. Demikian pula mana ketika radhiyallahu dibawa oleh salah seorang keluarganya untuk menonton film di bioskop. Akan tetapi ternyata listriknya padam hingga radio tidak jadi melihatnya. Dan kemudian daripada itu di bioskop itu pun rubuh. Ya, kau ini diskotik dah. Dan kemudian adalah pernah pula bermimpi bertemu dengan cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain radhiyallahu anhuma, yang membawa akan baju jubah putih sehingga dengan putih lengkap dengan surbannya, hingga memakaikan oleh keduanya akan pakaian itu kepadanya Allah serta memberi nama oleh keduanya akan dia radhiyallahu dengan nama Zainal Abidin atau perhiasan cantik bagi ahli ibadah. Dan adalah radhiyallahu senang beruzlah, yakni menjauhkan diri dari bergaul dengan manusia. Hal itu dilakukan oleh radhiyallahu dengan berbagai cara. Di antaranya dengan siahah pergi ke hutan-hutan, dan ketika siah itu pula batu-batuan dan tumbuh-tumbuhan memberi salam dengan menyatakan bahwasanya radhiyallahu adalah seorang waliullah, serta menyatakan nama dan khasiat dari tumbuh-tumbuhan itu. Akan tetapi ia radhiyallahu tidak memperdulikan akan itu semua, karena tidak mau ia terhijab dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbi warham li sayyidina Abil Badali wa subba fi qabri ar-rahmah wa ni'ami. Bijai Rabbana hasil maqasidana wa khtim bi khatimati husna wa as-salami. Wa salli ya Rabbana ala nabi hasil ali wa sahbi wa atba'i kullihim. Dan bermula orang yang pertama mengajari serta membimbingnya radhiyallahu adalah orang tuanya dan neneknya sendiri, yang mengajari akan radhiyallahu ilmu tauhid dan ibadah dan akhlakul karimah serta membaca Al-Quran. Dan kemudian dilanjutkan belajar membaca Al-Quran kepada guru Hasan Pasayangan. Dan ketika usianya 7 tahun sudah mulai ia belajar di madrasah Islamiyah Kampung Karaton, Martapura. Dan adalah guru-gurunya ya radhiyallahu ketika itu, yaitu guru Abdul Wais dan guru Ahmad Zaini Umar. Dan adalah lalu ketika berumur 9 tahun mulailah ia belajar di madrasah Darussalam, Martapura. Sedangkan guru-gurunya radhiyallahu di masa itu adalah Alim Al-Fadil, Guru Salman, Guru Salman, dan Alimul Fadil Haji Abdul Hamid Husain, Alimul Fadil Haji Mahali Abdul Qadir, Alimul Fadil Muhammad Zaid, Alimul Fadil Haji Rafi'i, Alimul Fadil Haji Aswid Husain Dahlan, Alimul Fadil Guru Sahran,
Alimul Fadil Haji Salman Yusuf, Alimul Fadil Haji Salman Jalil, Alimul Fadil Haji Muhammad Sabman Mulia, Alimul Fadil Haji Salim Ma'ruf, Alimul Fadil Haji Husin Qadri, Alimul Fadil Haji Muhammad Sa'rani Arif radhiyallahu anhu. Dan bermula guru membimbingnya radhiyallahu yang pertama secara rohani adalah Alimul Allamah Ali Junaid Barau bin Alimul Allamah Qadi Muhammad Amin bin Alimul Allamah Mufti Muhammad Jamaluddin bin Alimul Allamah Asy Muhammad Arsyad Al-Banjari yang membimbingnya radhiyallahu untuk berguru kepada Al-Alimul Fadil Haji Muhammad Gadung bin Alimul Fadil Haji Salman Farisi bin Alimul Allamah Qadi Haji Muhammad Mahmud bin Asiyah binti Maulana binti Maulana Muhammad Arsyad Al-Banjari untuk mempelajari hal ihwal tentang Nur Muhammad. Masalah Muhammad jika ada sembarangan berguru sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang sadar bisa baca kitab aja pangai. Dan adalah Radul Asim Rabi Al-Mursid yang membimbingnya Radul secara khusus, yaitu dalam menjalani tarbiyatus sufiyah, yakni Alimul Allamah Asim Muhammad Sa'rani Abdan Bangil. Dan kiai itu bagus Muhammad Palak Bogor, dan Alimul Allamah As-Sayyid Muhammad Amin Al-Qutbi Al-Makki, hingga kemudian Alimul Allamah As-Sayyid Muhammad Amin Al-Qutbi menyerahkannya radhiyallahu kepada Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari radhiyallahu anhu secara ruhani, hingga Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari menyerahkannya ke bawah bimbingan Sayyidil Wujud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya perguruan Abah ini adalah Rasulullah langsung. Laulal murabbi ma arabtu rabbi. Kada harapan sampai kepada Allah mengkadana membimbing. Mengkadana Syekh murabbi mursid ada. Dan adalah dia seorang yang cerdas, semua pan ilmu ia kuasai, zahir ataupun ilmu zahir ataupun ilmu batin, tidak terkecuali ilmu alat seperti ilmu tajwid, seperti ilmu nahwu dan tasrif dan mantik dan balaghah dan tajwid, maupun ilmu arut. Dan kecerdasannya radhiyallahu di dalam memahami ilmu sangatlah tinggi. Ilmu zahir, ya ilmu zahir dapat dihubungkannya kepada ilmu batin, bahkan ilmu alat sekalipun dapat dipahamnya dengan menjadi ilmu sufi. Semuanya itu adalah menunjukkan bahawa adalah seorang at-tabahuru fil ulum, yakni ilmunya seperti lautan. Dan adalah seorang yang hafizul Quran, juga hafiz beberapa ilmu alat, ilmu matan ilmu dan kitab-kitab agama. Dan di antaranya matan Alfiyah Ibnu Malik dan tafsir Al-Quranul Azim Al-Imamain Al-Jalilain, yakni tafsir Jalalain dan kitab Bajuri Hasyiah Fathul Qarib. Dan adalah radhiyallahu mulai masa bidayahnya hingga masa nihayahnya, mulaikan anak sampai akhir umur itu, seorang yang sangat kuat mujahadahnya. Mujahadah itu Bang Alih harus panggawian nang uyuh-uyuh di sidin gawi. Ada tahu di uyuh bahari aja pengajian di Karaton tuh. Jam 2 petang hari tuh. Satu umat istirahat, asar pulang, ba'asar pengajian pulang, balik maghrib istirahat,
sembahyang maghrib antara maghrib istirahat, imba isya pemulutan, tunduk pemulutan, istirahat 1 menit, pengajian pulang sampai jam 12 terima tamu pulang. Sambung terus. Kalau pun pina uyuh sidin kan kada tak lihat pina uyuh. Orang wali itu kada tak kada merasa uyuh. Non stop sidin tak luar biasa. Pernah ulun tu melihat langsung tahun 7 berapa itu. Mulai tahun 76 mau pati sidu alhamdulillah sampai sidu akhir umur. Baik dalam menuntut ilmu agama hingga dalam ibadahnya sekalipun, bahkan ketika kehidupan keluarganya adalah sangatlah berkekurangan, yaitu ketika Radhi masih bersekolah di pesantren Darussalam. Darussalam luar biasa. Namun bujur pesantren Darussalam ini antara dua menkada alim sugih. Berkatnya luar biasa. Guru Bangil ya Darussalam, guru Seman guru Darussalam juga. Dikala itu apabila hujan turun, maka air hujan masuk dari atap rumahnya. Mirisan mana rumah sidin tu. Tapi kalau pang bahabar lawan keluarga sini kada bahini paja barataan. Sehingga radio keluarga hanya dapat berkumpul pada satu penjuru atau puncuk rumahnya yang tidak terkena air hujan untuk bernaung. Dan terkadang ia radhiyallahu keluarga di dalam sehari hanya makan makanan dengan satu bungkus nasi yang dibagi untuk 4 orang. Abah Sidin, Mama Sidin lawan Ibu Rahmat. Lawas bala kadang sehari aja. Susah banget sini hidup, tapi tetap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Menuntut ibu kada suatu tinggal, ibadah sidin kada suatu tinggal, pada susah banget hidup. Ujar Abah Sidin jar waktu itu. Mana dua nyaman pada tejar rungkup. Nyata sakit aja rungkup pada makan nasi yang sedikit seorang itu. Landas di bungkas landau jadi kada nak malah puluhan makhluk. Sabarnya luar biasa Abah Sidin. Dan terkadang hanya makan gadabung pisang sahaja. Dan ketika itu pula ia radhiyallahu hanya memiliki selembar pakaian sahaja. Salambar. Kita pun menginjam aja kada kau menukar. Dan adalah radhiyallahu di masa itu pula ya orang-orang saleh itu riwayatnya kada dapat orang saleh itu nyaman asalnya riwayatnya pasti luar biasa malaratnya atau sakitnya, tapi sabar benar akhirnya luar biasa kukut darau. Dan adalah radhiyallahu itu pernah di masa itu pula pernah ditawari oleh neneknya 2 pilihan agar antara menuntut ilmu agama atau bekerja. Ini di sini salbiah tadi menawari pacucuan. Akan tetapi ia radhiyallahu lebih mengkhususkan dirinya untuk menuntut ilmu agama daripada bekerja. Pas mana pilihan sidin dah. Karena ujar Rasulullah, man tafaqaha fi dinillahi azza wa jalla qafahu Allahu ma ahamahu wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Siapa bujur-bujur memahami agama Allah, Insya Allah Ta'ala beri kecukupan apa nang Allah Ta'ala cukupkan nang apa nang diperlukannya. Dan Allah Ta'ala beri rezeki dari jihad yang ia kadari kira-kira. Kada ada orang alim itu
Kalau ada orang itu agama itu kelaparan, insya Allah nyaman aja hidup. Bahkan adalah radhiyallahu tidak pernah bersekolah umum walaupun hanya sehari aja kada sekolah umum. Tapi lamun berhitung kada kalah lawan orang yang sekolah umum. Orang yang sudah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbi warhamni sayyidina abil bani wa subha fi qabri ar-rahmata wa ni'ami bi rabbana hasil maqasidna waqtin bi qadimati sal waqtin bi qadim mustawa hasalam wa salli ya rabbana ala bil hasil wal ali wa sahbi wal atba'i kullihim. Kemudian dan adalah tabiatnya radhiyallahu sejak kecilnya hingga di masa tuanya senantiasa mengakalkan ia akan muraqabah dan musyahadah dan selalu ia beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala siang dan malam dan tiadalah tidur ia malaikat pada ketika malam hari malaikat sedikit jua. Siang aja sih dan tak goreng, malam bila hampir kada bagu gorengan. Karena hidupnya karena ibadah malam itu sudah menjadi wirid dalam keluarganya. Dan lagi adalah radhiyallahu dua di waktu mudanya suka berkhalwat, yakni bersunyi di suatu tempat untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Impiannya ujar sidin ya guru panggil, kawan sidin arwah guru Seman, Mbak Imbai sidin melaksanakan khalwat 2 kali 40. Karena ujar sidin orang biar alim kayak apa baru pernah khalwat belum lagi. Dan setengah daripada yang dilakukannya lalu adalah dengan melazimi tiada membaca zikir la ilaha illallah sebanyak 24.000 kali di dalam sehari semalam. Dan kemudian atas bimbingan orang tuanya dan guru-gurunya dianjurkan agar lebih memperbanyak membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka saja itulah adalah ia lebih memperbanyak membaca salawat setengah daripadanya, yaitu mengamalkan membaca dalailul khairat hingga 2 hatab di dalam sehari semalam. Jadi sidin salawat sidin luar biasa, akhirnya tuh salawat nang di banyak sidin daripada nang lain-lain. Dan adalah ada seorang ahli syariah dan tariqah dan hakikat, dan adalah mahabbahnya kepada Allah kepada Rasulullah SAW sangatlah sempurna. Itu terjamin pada dirinya. Rasul yang senantiasa mutaba'ah kepada Rasulullah SAW, yaitu mutaba'ah lahiriah maupun mutaba'ah batiniyah. Zahirnya menurut Nabi dan batinnya pun menurut Nabi. Sunyaan gawian luar pas lawan Nabi, gawian batin pas lawan Nabi. Punah nak kawin tadi jangan kada menuntut ilmu agama di bapa hendak menurut Nabi kada menuntut ilmu, kada tahu di ilmu agama. Mudahan kita anak cucu jangan sampai bungul dalam masalah ilmu agama. Kada ilmu agama sunyaan luput gawian. Di bapa pun luput gawian, rugi hidup dunia akhirat. Ya Rabbi warhamni sayyidina abil bani wa subha fi qabri ar-rahmati wa ni'ami. Dan adalah radhiyallahu seorang yang sudah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ulama warasatul anbiya yang menghidupkan kembali ahli ajaran-ajaran para salafus salih, baik dengan cara bil hal dan bil lisan maupun bil kitabah. Hal itu sejak nampak sejak ia membuka majlis pengajiannya di kampung Karaton hingga di kampung di komplek Mushola Ar-Raudhah.
Arudon itu nama ngarani adalah arwah guru panggil Ujasidin. Nama juru kasa kumpul arwah guru panggil mangare langgar Arudon itu guru panggil juga. Jadi Sidin Saraba Pagurwa dan Saraba kuitan pati berkat hidup. Pun kita Saraba sorong pati akan tetapi berkat hidup. Orang Saraba guru Saraba kuitan. Yang dilaksanakan beberapa kali dalam seminggu, khususnya pada hari Ahad dan hari Kamis sejak sore hingga malam harinya. Yang selama diisi oleh radhiyallahu dengan pengajian ilmu agama, terutama ilmu fardhu ain dan seperti ilmu tauhid dan ilmu fiqih dan ilmu tasawuf. Sunyaan mulai bawah sampai paling atas, ba susun atau ba tata lah. Kadang kayu orang bayi nipang salah jur ke atas, berarti ya mendabuk tergugur. Sini ba tata sabarataan apanya aja. Serta diisi pula dengan amal-amalan seperti pembacaan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa, simtuturan mulai sidin bujang sidin mengamalkan maulid simtuturan itu di Karaton. Kalau di Karaton imbah isya, kalau di Sakumpul imbah maghrib sampai wahini. Tapi wah ini orang khusus orang di Kasakumpul aja, belum kawal lagi. Dala ilmu khairat subuh Jumat aja dan mudatul madih ya malam Jumat tetap aja juga lah. Sunyaan itu dah untuk menolak bala supaya bala jangan tapi turun. Dan pembacaan amalan aurat dan ahzab wirid-wirid Baitul Latif, Ratibul Haddad, Ratibul Atas itu jadi penolak bala-balataan. Jangan pada tabacai supaya bala-bala musibah ini dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Serta tarikat terutama at-tarikatus samaniyah, hal itu karena radhiyallahu adalah satu-satunya ulama di Kalimantan, bahkan di Indonesia. Satu-satunya Sidin Najatah. Syekh apa tuh? Syekh Yasin Padang nang jadi datang ke Indonesia tahun 86 kalau kada hilap. Ujar Aba Guru di antara menyampaikan lawan Aba Guru bahwa kutubnya di Indonesia waktu itu adalah Sidin. Waktu itu di Karaton masih sudah kutubnya di Indonesia Sidin. Sidin sorong, Sidin Bakesah di waktu ulun bailang di Sekumpul Bari Batigaan. Kada dapat Sidin bangun jadi tangga orang banyak. Ketika itu Pakasa Kumpul baginya baluas wilayah Kawalian Sidin. Kemudian yang mendapatkan kamu ketika itu yang mendapat untuk memberikan ijazah dan bai'atut tariqatis samaniyah, yakni tarikat yang pernah diajarkan oleh datunya yang bernama Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari. Sidin aja khusus. Wah ini ada yang lain. Wah ini ada yang bawa wanita. Mengajarkan tariqat samaniyah. Dari mana izinnya itu? Sehingga banyaklah orang yang mengambilkan tarikat tersebut kepadanya. Maka adalah majelisnya radhiyallahu menjadi syiar untuk menghidupkan kembali amalan-amalan orang-orang terdahulu dan menjadi benteng bagi paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya Rabbi warhamni Syekhina Abil Badi وصب في قبره الرحمة ونعم جاي ربنا حسن مقاصدنا واختم بخاتم الحسنى والسلام وصل يا ربنا على نبي حسن والآل والصحب والأتباع كلهم.
Dan lagi senang daripada karamatnya radhiyallahu nampak pada saat kemarau panjang di kota Martapura. Untuk banyak masyarakat yang datang kepadanya radhiyallahu untuk meminta didoakan agar turun hujan. Kemudian adalah keluar dari rumahnya lalu menggoyang-goyangkan ia akan pohon pisang di samping rumahnya. Waktu itu pisangnya ngaranya pisang manurun. Dan tidak lama kemudian hujan pun turun dengan lebatnya. Karamat sidik dan adalah karamatnya radhiyallahu yang paling besar, yaitu istiqamah, terutama dalam berbakti kepada kedua orang tuanya dan guru-gurunya. Bakti lawan kuit ini adalah azimat yang paling ampuh. Biar kada ada anak apa-apa di warung atau di toko, di menyeraput wapak mawapak supaya laris dia jualan. Tapi lan kuitan masih waninya mau pangai. Alibat yang paling ampuh nangai tahulah ya bakti lan kuitan. Biar kada sabuting-buting apa-apa nih diandangki di warung atau di toko. Dan kedua orang tuanya dan guru-gurunya ilang paguruan sidin bakti juga kan kada lawan kuitan aja pangai lah. Kada wani sidin lawan pangalan kuitan lawan paguru ya kaba bajalan aja tuh, bajalan atau motor kada wani sidin mendahului paguruan ulun sorong melihat. Dan juga istiqamah ilmu dalam menuntut ilmu agama dan mengamalkannya dan mengajarkannya. Bahkan radhiyallahu tetap menyampaikan dirinya untuk mengajar sekalipun di dalam keadaan berbaring yang disebabkan oleh sakitnya. Dan itu pula merupakan salah satu bukti kasih sayangnya raja kepada umat Rasulullah SAW agar mereka menjadi orang yang berpengetahuan agama serta mendapatkan keberuntungan di dunia dan di akhirat. Mudahan daripada Allah Ta'ala, mudah dibukakan Allah Ta'ala hati kita sabarataan untuk wujud-wujud memperdalami ilmu agama. Banyak nama pangkat-pangkat kenapa-napakah, tapi ilmu agama nol, kasihan. Baudu tak salah, mandi wajib tak salah, sarabat tak salah. Kada nabi si guru malam yakun lahu sayakun pas syaitan lu sayahu. Itu bahayanya orang kalau si guru syaitan nak membimbing iya ya, nang mucai gawian tak. Sehingga banyaklah murid-muridnya radhiyallahu yang menjadi al-ulama ul-amilin serta mendapatkan maqam wasil ilallah. Banyak guru bisi murid nang sudah meninggal, nang belum meninggal diberi maqam wasil ilallah. Tanda-tanda orang yang wasil ilallah itu nyaman hidupnya, padahal kada dapat cari apa-apa. Ya Rabbi wa hamid sayyidina abil wadi wa subha fi qabri ar-rahmati wa ani biya rabbana hasil maqasidana waqtim bi qatiyati husna wa assalami wa sal ya rabbana alam ya hasil wal ali wa sahbihi wa atba'i kullihim. Kemudian tidak ada pun yang disebutkan di dalam manaqib. Manaqib ini adalah sebahagian kecil daripada riwayatnya dan karamatnya radhiyallahu anhu. Banyak lagi yang kada tertulis di sini. Dan barang siapa hendak mengetahui karamatnya dan riwayat hidupnya, riwayat perjalanan hidupnya radhiyallahu yang lebih panjang, hendaklah memeriksa kitab riwayat hidupnya yang bernama Guru Sakumpul. Di Guru Sakumpul karena di Sakumpul tatuyuk
manusianya yang luar biasa. Babari presidennya, wakil presidennya, pejabat-pejabat tinggi, ulama-ulama besar nang di mana-mana, nang di Baitul Maqdis, nang di Mesir, nang di Syria, nang di Makkah, nang di Madinah, ditarik datangan kasa kumpulan. Sudahnya di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jakarta. Kadang-kadang nang kayak apa gurunya sampai wah ini. Kalau yang ada Jawa ini jangan cip apanya, ciplakannya kan apanya kan? Ya ada apa nggak? Ini suatu faedah. Barang siapa mengamalkan wirid-wirid yang diriwayatkan oleh gurunya, maka ia akan mendapatkan madad, yakni bantuan yang sifatnya rohani dari gurunya. Karena sebagaimana diriwayatkan madadus syekh biwird, artinya bermula bantuan rohani dari seorang guru itu adalah terletak pada wiridnya. Ya, imdad sebagian tu amalan apa guru barataan, jangan kada bisi. Ini kada nabisinya lah. Oh ada kalau nabisi lah. Murah aja berapa sekarang sampai 200.000 dan kada apa sampai 200.000 dapat utas atau dapat kakalung galang wabiniata. Luar biasa itu imdatnya pada apa tuh imdat karanya. Itu apa guru barataan. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan dengan barakat membaca barang kita ini, mudah Allah tinggal di ibadah Allah Ta'ala, keamanan, keselamatan, keberkatan dunia akhirat. Mudah-mudahan kawa menuruti apa-apa yang di dalam manaqib ini. Mudah-mudahan barang barakat beliau dan mendapat syafaat beliau nanti di hari kiamat. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Allah alam bisawab. Pun maaflah barataan. Baca doa kah? Apa boleh? Saya doakan apa? Ya. Sebelum baca doa ini, mari kita baca surah Fatihah dan salat nariyah 3 kali. Kita niatakan mudah-mudahan dengan berkat surah Fatihah dan salat nariyah, mudahan kita barataan dan urat Islam barataan di mana saja berada, di mana Allah Ta'ala sehat walafiat, panjang umur untuk kepada Allah. Mudah Allah memberikan keamanan, keselamatan dunia akhirat, lahir batin. Mudah Allah Ta'ala mengabulkan hajat orang Islam. Mudah Allah Ta'ala mengabulkan hajat orang Islam. Mudah Allah Ta'ala mengabulkan hajat orang Islam barataan dengan berkat surah Fatihah dan salawat nariyah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن خواتم ويسر الأمام بوجه الكريم آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما سيدنا محمد الذي تنحل بالعقد وتفرج بالكرب وتقضى بالحوائج وتنال به الرغائب وحسن خواتم ويسر الأمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتفرج به الكرب وتقضى الحوائج به الرغائب وحسن الخواتم ويسر الأمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه كل معلوم لك. بسم الله الرحمن الرحيم. رب العالمين.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم كما مننت علينا بالإيمان فزدنا منه، وكما مننت علينا بالإسلام فزدنا منه، وكما مننت علينا بالعافية فزدنا منها، وكما مننت علينا بالأمور فبارك لنا فيه. إلهنا تب علينا توبة نصوحا، إلهنا تب علينا توبة، إلهنا يا الله والمسلمين تب علينا توبة نصوحا. الله وحفظ أحوالنا، الله والمسلمين إلى أحسن الحال. اللهم إنا نسألك حبك وهو من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك يا كريم. اللهم إنا نسألك لنا وأهل بيتنا التوبة والمغفرة والتوفيق وحسن الخاتمة. اللهم يا كافي البلاء اغفر لنا وجميع المسلمين قبل النزول من السماء. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. اللهم يا كافي البلاء اغفر البلاء وجميع المسلمين قبل النزول من السماء. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. اللهم يا كافي البلاء اغفر البلاء وجميع المسلمين قبل النزول من السماء. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. اللهم اجعلنا البان برسول الله، من البان مسائل، من البان بالوالدين. يا مولانا يا مجيب يا حاضر لا يغيب، توسلنا إليك بالحق تقضي حاجاتنا والمسلم القريب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى وسلم، والحمد لله رب العالمين. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا فبعض يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا فبعض يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا فبعض يا واسع الكرم. تقبل الله منكم. Ya, dengan berakhirnya doa tadi maka berakhirlah kegiatan peringatan Haul Abagurus Kumpul yang ke-16. Semoga apa yang disampaikan beliau tadi bermanfaat bagi kita dan mudah-mudahan bisa mengamalnya untuk kehidupan sehari-hari. Dan kami atas nama Bapak Acara dan sekaligus dari melaksanaan kegiatan ini, mohon maaf seandainya dalam penyampaian kami, dalam tingkah laku kami kurang berkenan di hati Bapak Ibu Saudara. Kami atas nama pribadi dan juga panitia penyelenggara mohon maaf yang sebesar-besarnya. Baiklah, kita tutup acara peringatan Haul Abagurus Kumpul yang ke-16 ini sama-sama akan hamdalah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan.